Cek. Tes 1. Cek. Ya. Ya, saudara, siang ini saya rindu mengajak kita semua menyanyikan satu lagu ya. Cek. Ya saudara, shalom semuanya, shalom, puji Tuhan ya. Dari video yang sudah kita lihat bersama tadi, apa yang kita bisa
Makna apa yang bisa kita dapatkan, saudara? Mungkin ada yang belum jelas, ngomongnya juga nggak jelas ya. Mungkin ada yang nggak kelihatan kata-katanya ya. Jadi anak itu tadi dilahirkan tunarungu ya. Dia sekolah, disekolahkan orang tuanya di sekolah yang biasa, tapi nggak ada teman ya. Diejek karena ngomongnya udah nggak jelas gitu ya. Mungkin kalau saya lihat itu dia dibully temannya dan nggak ada yang mau berteman ya. Tapi dia berdoa sama Tuhan dan di kata-kata terakhir dia bilang bahwa justru di saat aku lemah aku ini mengandalkan Tuhan. Ya, garis bawahi kata-kata itu saudara. Di saat kita merasa lemah kita justru perlu Tuhan. Ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya rindu kita nyanyi satu pujian ini ya. Saya rindu setiap kita saat kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita ke gereja, saat apapun kita tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Kita ingat sekali lagi bahwa saya dan saudara ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Ya, nyanyikan pujian ini ya, renungkan pujian ini saudara. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang telah Kau buat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ini karena segenap hatiku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidupku Tuhan. Ku bersyukur, oh kami bersyukur. Kami bersyukur padamu buat kasih setia-Mu ya Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, hanya keyboard saja nyanyikan pujian ini. Kita nyanyikan saudara. Banyaklah yang renungkan setiap kebaikan Tuhan. Seringkali kebaikan Tuhan tertutup dengan doa-doa kita yang belum terjawab. Tanpa kita sadari banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita saudara. Ya Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Semuanya nyanyikan pujian ini. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Tuhan buat semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku
bersyukur, kami bersyukur. Oh Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk setiap apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Siang hari ini saya memberikan tema sharing firman Tuhan ya tentang doaku adalah harapanku. Saya percaya setiap kita pasti pernah bahkan sering berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan mungkin sudah banyak kali kita menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita kepada Tuhan. Saya percaya doa kita itu juga harapan kita. Apa yang kita doakan itu yang ingin supaya terjadi dalam hidup kita. Betul ya? Tuhan, aku ingin Tuhan seperti ini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Doaku yaitu harapanku. Itu yang tak ingin supaya terjadi dalam hidupku. Tapi yang jadi pertanyaannya saudara, saat apa yang kita doakan, saudara doakan, ternyata tidak terjadi dalam hidup kita. Kira-kira bagaimana respon hati kita kepada Tuhan? Saat apa yang kita doakan tidak sesuai dengan isi hati kita, tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, bagaimana respon hati kita kepada Tuhan? Masihkah kita tetap mempercayai Tuhan? Masihkah kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Atau sebaliknya, malah justru kita menjauh dari Tuhan? Karena ternyata kita menganggap Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak bisa mengabulkan doa. Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan ya, dalam Amsal 15 ayat yang ke-29. Amsal 15 ayat yang ke-29. Siang hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini Tuhan titipkan kepada saya, juga kita semua siang hari ini, untuk kita boleh membenahi, kita boleh belajar bagaimana sebetulnya kita berdoa ya. Amsal 15 ayat yang ke-29. Setiap pembacaan firman Tuhan kita baca sama-sama ya. Amsal 15 ayat yang ke-29. 1, 2, dan 3. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi sekali lagi 1, 2, 3. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Saudara, dalam Amsal Salomo ini di situ dikatakan bahwa doa orang benar itu didengar Tuhan. Doa orang benar itu didengar oleh Tuhan. Sekarang kita bahas terlebih dahulu, apa sebetulnya makna dari doa itu. Seringkali kita banyak berdoa sebagai rutinitas kita berdoa. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sampai hari ini masih malu untuk disuruh berdoa. Ada? Nggak usah angkat tangan ya. Saya rasa pasti ada. Ayo kamu ya doa ya. Oh enggak kak, jangan kak. Nggak bisa doa aku kak. Ayo kamu minta tolong doa sebentar aja untuk makan. Aduh ojo, yang lain aja. Jadi apa makna doa buat teman-teman semua sampai siang hari ini? Kenapa kita tidak berani untuk berdoa? Makna doa adalah kita itu saat kita berdoa artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan.
Meskipun kenyataannya kita komunikasi dengan Tuhan tidak hanya melalui doa, tapi saat kita di jalan, saat kita beraktivitas, kita masih tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah menurut kita doa itu yang dari kecil sudah didengungkan di telinga kita, oh doa itu tutup mata, lipat tangan, lalu tundukkan kepala. Kalau mendangakkan kepala, bukan berdoa namanya, nantang Tuhan. Apakah seperti itu? Itu yang sudah sering kali kita dengar. Doa itu yang seperti itu harusnya. Apa memang seperti itu, saudara? Bagaimana saat-saat ini cara kita berkomunikasi dengan Tuhan? Kalau firman Tuhan mengatakan kalau kamu berdoa, masuk di kamar, tutup pintu, dan komunikasi dengan Tuhan. Amsal ini mengatakan bahwa doa orang benar itu didengar oleh Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang yang benar? Ya, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan benar? Ya, saya ingin membagi dari beberapa bagian ya secara cepat saja ya. Makna dari doa itu tidak hanya sekedar kita tutup mata. Kalau buka mata berarti kita nggak bisa komunikasi dengan Tuhan, tidak. Ya, doa itu tidak hanya dilakukan hanya pada saat-saat tertentu. Saat kita mau makan, berangkat kerja, mau tidur. Enggak, saudara. Ya, kalau doa kita lakukan seperti itu, mau makan aja doa, berarti kalau mau makan permen doa enggak, saudara? Doa enggak kalau mau makan permen? Siapa di sini kalau mau makan permen doa? Atau doa itu persepsi kita, ya waktu makan besar itu loh Kak, ada nasinya itu baru doa. Kalau minum aqua ya enggak usah doa, itu kan ya lain ya. Apakah seperti itu, saudara? Bagaimana saat ini cara kita berdoa sama Tuhan? Saya rindu setiap kita tidak hanya sekedar menjalankan semua aktivitas kita itu sebagai rutinitas, tanpa tahu esensinya, tanpa tahu maknanya, apa tujuannya. Nanti kita akan ikut-ikutan. Ya karena temanku gereja sana, oke ikut. Karena ada PD, oke ikut. Karena ada Zoom, oke ikut. Tapi kita nggak tahu maknanya apa. Bagaimana kita bisa berdoa di gereja, memimpin bahkan, tapi kita di rumah tidak pernah komunikasi dengan Tuhan. Kita di jalan tidak pernah komunikasi dengan Tuhan. Kita mengalami kesulitan, kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Sulit, saudara. Kita berdoa kepada siapa? Ya. Yang pertama, saudara, doa itu bukan kewajiban. Coba saya ulangi ya. Doa itu bukan suatu kewajiban atau keharusan. Bayangkan kalau doa itu menjadi kewajiban. Tahu kan saudara ya, beda artinya hak dan kewajiban. Kalau hak itu apa? Apa? Kalau hak itu apa? Suka-suka kita ya, boleh ngakukan, boleh enggak. Tapi kalau wajib berarti harus. Artinya apa? Kalau doa itu menjadi suatu kewajiban, suka enggak suka, mood ataupun tidak, kamu harus doa. Itu kewajiban, saudara. Suka nggak suka, enak nggak enak waktunya, kamu tetap harus doa. Itu kalau yang dinamakan doa sebagai kewajiban, keharusan. Artinya apa? Ada unsur paksaan di situ. Pengendara motor harus pakai helm. Aku suka pakai topi kok, pakai helm nanti rambutku lungset. Bukan karena suka nggak suka, tapi harus, wajib, enak nggak enak harus dilakukan. Apakah seperti itu doa? Pernahkah kita juga dipaksa? Ya, seringkali begitu, saudara ya. Dari kecil saya tinggal di panti asuhan sampai hari ini masih tetap dengan cara yang sama, masih diingatkan dan seterusnya.
Dan sebetulnya itu mengajar saya dan saudara untuk memunculkan motivasi sendiri untuk berdoa. Bukan karena dipaksa, bukan karena kewajiban harus, tidak. Tapi yang benar adalah doa itu suatu kebutuhan. Kebutuhan, saudara. Ada hal-hal yang bisa kita langsung hadapi sendiri. Ada hal-hal yang tidak bisa kita hadapi sendiri. Yang bisa kita hadapi saja kita butuh Tuhan, apalagi yang tidak bisa kita hadapi, saudara. Doa itu adalah suatu kebutuhan saya dan saudara. Kita harus dengan rela, dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar merasa ya wis, memang harus berdoa. Ya udah, yang penting Tuhan lindungi aku, beres. Yang penting aku berdoa untuk masa depanku, beres. Tidak hanya itu, saudara. Ya, kita belajar yang berikutnya ya. Tadi yang pertama, doa itu bukan kewajiban. Tapi doa adalah apa, saudara? Kebutuhan. Ya, yang kedua, saat kita berdoa, kita tuh perlu yang namanya kerinduan. Doa itu perlu yang namanya kerinduan. Perlu yang namanya pengenalan, saudara. Saudara, saya mau tanya, ada di sini yang berdoa tanpa rasa percaya? Ada? Aku ki sakjane gak percaya kok mbek Tuhan iki. Ya wis melok ae sembayang. Katanya harus ngomong sama Tuhan, ya udah, sekedar ngomong aja, saudara. Apakah cukup kita berdoa dengan hanya berkata-kata saja? Apakah cukup, saudara? Saya nggak tahu bagaimana cara kita berdoa sampai hari ini ya. Setiap kita punya cara sendiri-sendiri ya. Bahkan ada yang sungkan menunjukkan caranya, saking diplomatisnya mungkin ya. Ada yang mungkin caranya beda-beda. Orang Jawa doanya beda. Orang luar pulau doanya beda. Ada nada tinggi, nada rendah ya. Ya itu hanya caranya, teknisnya ya. Tapi lebih daripada itu, kita saat kita berdoa, kita ini butuh kenal siapa dulu. Siapa, kita berkomunikasi dengan siapa, saudara. Makanya jangan heran kalau apa yang kita sampaikan, kita doakan, kita merasa doaku ini kok hambar ya kak ya. Doaku ini kayaknya kok sampai di plafon terus turun lagi. Kayaknya nggak ada sesuatu yang greget gitu. Ada nggak kira-kira siang hari ini perasaan itu dalam hati saudara? Kalaupun ada saat ini, saudara cross check hati kita. Benarkah kita sudah sungguh-sungguh berdoa itu kenal betul siapa Tuhan? Atau hanya sekedar rutinitas, tanpa ada hasil apa-apa? Saat saudara datang ibadah ya, saya nggak ngomong doa di rumah. Saat saudara datang ibadah, saudara pulang dengan hati yang sama. Dengan perasaan yang sama. Yang seharusnya saat kita datang sama Tuhan, kita pulang dengan hati yang beda. Kalau kita kenal betul siapa Tuhan, saat kita berdoa komunikasi dengan Tuhan, artinya kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu mendengar. Tuhan itu berkuasa menolong saya dan saudara. Kalau kita berdoa tanpa ada pengenalan yang benar sama Tuhan, ya itu. Akhirnya kita hanya sekedar berdoa tanpa rasa. Bisa nggak doa tanpa rasa? Bisa. Bisa doa tanpa rasa. Tuhan, hari ini aku mau gini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sudah, tanpa rasa. Tanpa ada kesungguhan. Hanya sampai di kata-kata kita berdoa. Itu yang kedua ya. Doa perlu pengenalan yang benar kepada Tuhan. Yang pertama tadi apa saudara? Doa bukan
kewajiban, tapi kebutuhan. Yang kedua, doa itu perlu pengenalan akan Tuhan. Loh gimana Kak? Lah terus kalau orang yang baru kenal Tuhan, kan belum kenal Kak. Terus gimana? Rasa percayamu itu, saat kita percaya sama Tuhan, saat kita punya keinginan berkomunikasi dengan Tuhan, di saat itulah awal mula saudara ingin mengenal Tuhan. Di saat itulah kita mulai mengenal Tuhan. Tuhan, aku ini tidak bisa berdoa, ya yang remaja mungkin ya. Ya apa Tuhan cara berdoa? Simple saudara. Apa yang ingin kau utarakan kepada Tuhan? Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan tolong saya hari ini. Amin. Tidak perlu yang terlalu panjang saudara. Tuhan bukan Tuhan yang tidak tahu saat kita tidak menjelaskan. Ingat, Tuhan itu maha tahu. Bahkan kita tidak menjelaskan kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi isi hati kita. Itulah Tuhan kita, saudara. Yang ketiga, sudah saya bahas tadi ya. Yang ketiga, doa adalah kebutuhan. Yang keempat, saudara, doa itu bukan hanya suatu tradisi, ya, seperti yang sudah saya singgung tadi. Bukan suatu tradisi. Ayo dek, sebelum berangkat sekolah doa dulu loh. Nih gak doa ketobrak sepeda motor loh kamu ya. Hati-hati loh. Makan doa dulu. Ini ono staples ya apa? Saya dulu pernah dibilang gitu ya, pernah. Saya lupa sama siapa yang dibilangin gitu. Apakah doa cukup hanya untuk supaya tidak menelan batu dan staples waktu makan? Bukan, saudara. Saat kita berdoa sama Tuhan, artinya kita mensyukuri, contoh misalkan makan, mensyukuri apa yang akan kita makan. Bersyukur Tuhan bisa makan, meskipun sederhana. Terima kasih, masih bisa ngunyah dan menelan dengan baik. Kalau sudah nggak bisa, baru kita tahu rasanya bersyukur seperti apa saudara bisa makan. Ya. Bersyukur saat kita berangkat kerja, berangkat sekolah, saat apapun, saat kita bangun pagi, saat kita berdoa kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih buat hari ini. Aku masih Tuhan berikan kesempatan untuk bisa bernafas, bisa bangun dari tidur. Ada yang tidak bisa bangun-bangun dari tidur saudara. Bablas saudara, tidur terus. Bahkan mungkin sakit, banyak saudara. Kalau kita nggak menyadari makna dari doa itu, kita hanya biasa saja. Berapa waktu yang lalu, kemarin ya, saya ngelihat cuplikan-cuplikan film tentang doa di YouTube ya. Salah satunya saudara bisa ngelihat doa dan medsos, ada itu ya, doa dan media sosial. Ada yang begitu mungkin ya. Doanya sama Tuhan enggak, tapi doa di medsos iya dijadikan status. Terima kasih Tuhan buat hari ini, bisa bangun pagi, amin. Sudah, hanya sebagai status. Ya. Doanya sendiri enggak, tapi di status langsung. Jadi bangun tidur yang dicari HP, update status. Saudara, kerohanian kita tidak bisa dilihat dari seringnya kita update status rohani. Update status ayat firman Tuhan. Update status yang lain-lain berbau rohani, lagu rohani dan segala macam. Enggak bisa saudara. Tapi kalau hidup kita sendiri tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, kenal betul siapa Tuhan, enggak bisa. Bahasa gampangnya kamu berdoa kepada siapa kalau kamu tidak kenal Tuhan. Kamu tidak berusaha kenal Tuhan betul, kamu berdoanya yang seperti apa? Pakai iman enggak? Dengan percaya enggak? Oh kamu enggak kenal kok. Gimana bisa kamu percaya sama Tuhan? Makanya dalam Amsal tadi dikatakan doa orang yang benar. Benar di sini adalah punya pengenalan yang benar dengan Tuhan. Paham betul bagaimana cara kita harus berdoa kepada Tuhan. Bahkan ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, kalau kamu sudah berdoa,
mungkin bisa belum dijawab oleh Tuhan, bisa jadi salah satunya kita salah berdoa. Salah cara berdoa, salah motivasi berdoa. Macam-macam, saudara. Makanya penting saat kita mau berdoa, kita harus paham betul, aku ini berdoa ini komunikasi dengan Tuhan loh. Tidak macam-macam. Komunikasi dengan Tuhan, siapapun kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan saat kita jatuh dalam dosa, manusia, sahabat, saudara bisa tidak mau berkomunikasi dengan kita, menjauh dari kita. Tapi ingat selalu, Tuhan selalu mau komunikasi dengan saya dan saudara. Tergantung kita sekarang. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Jangan hanya waktu sulit kita komunikasi dengan Tuhan. Jangan hanya di kamar saja kita berdoa sama Tuhan. Saat kita melakukan aktivitas kita juga bisa komunikasi dengan Tuhan. Yang berikutnya, saudara. Doa bukan hanya perilaku Kristiani saja. Orang Kristen ya berdoa, menunjukkan Kristen. Melipat tangan, berdoa sebelum makan. Ya. Doa bukan hanya, ayo kamu berdoa, kita doakan ada orang yang sakit. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Doa bukan hanya seperti kita mengucapkan mantra. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan. Darah Yesus, darah Yesus. Terus disebutkan darah Yesus, habis nanti darahnya, saudara ya. Itu guyonannya gitu ya. Darah Yesus, dikit-dikit darah Yesus nanti. Apakah seperti itu, saudara? Apakah hanya seperti itu? Bukan salah, saudara, tidak ya. Betul, saat kita dalam kesulitan kita ingat Tuhan tolong, Tuhan tolong, betul, saudara. Tapi yang mau saya sampaikan adalah saat kita berkata seperti itu perlu dengan benar-benar kita sudah mengenal betul siapa Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita utarakan. Tidak hanya sekedar mantra, tidak hanya sekedar kewajiban yang itu hanya untuk menolak bala, menolak badai. Jangan hujan Tuhan, Tuhan tolong jangan hujan. Begitu hujannya sudah betul-betul nggak hujan, wah hebat ya. Hanya sebatas itu. Hanya sebatas itu kita perlu Tuhan. Hanya sebatas itu kita berdoa sama Tuhan. Tapi sebetulnya tidak hanya sebatas itu, saudara. Jadi setiap kita, yang remaja, yang sudah bekerja, yang kuliah, bahkan yang pelayanan sekalipun, semuanya, kita perlu doa yang benar, saudara. Doa tidak perlu kita tata kata-katanya yang sampai detail yang bagus. Ya Tuhan, tolonglah hamba. Tidak perlu, saudara. Kalau saudara bisa memang gaya bahasanya seperti itu, ya nggak apa-apa. Intinya begini, doa itu harus dengan tulus dan jujur. Kalau saudara tidak pernah doa seperti itu di rumah, doa di sini seperti itu, tanda tanya, saudara. Sekali lagi, doa itu tidak perlu dengan kata-kata yang luar biasa. Cukup sederhana, apa adanya, sesuai dengan hati saudara. Apa yang saudara katakan sesuai dengan apa yang di hati. Ya, jangan hanya berdoa, kata-katanya bagus, hatinya tidak sesuai dengan kata-kata. Saya berikan contoh. Tuhan, aku percaya Engkau ajaib, tapi hatinya enggak percaya kalau Tuhan itu ajaib. Tuhan itu maha tahu, saudara. Manusia bisa menilai, mendengar bagaimana cara kita berdoa. Oh bagus. Tapi ingat selalu, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu tahu isi hati kita. Siang hari ini kita diingatkan kembali, kita ayo berdoa dengan tulus dan jujur kepada Tuhan, apa adanya. Sederhana kita berdoa, Tuhan tolong orang tuaku Tuhan, Tuhan tolong sekolahku, Tuhan tolong masa depanku, Tuhan Engkau baik Tuhan, sungguh baik Tuhan. Jadi kita belajar apa yang kita ucapkan,
apa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu sesuai dengan hati kita. Itu namanya doa yang memiliki integritas, ya. Kita baca saudara ya. Matius 6, secara cepat ya kita berdoa, kita baca ya. Matius 6 ayat 5 mulai. Sampai ayat yang ke 15. Saya bacakan aja secara cepat. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, jadi bukan karena banyak kata-kata yang indah doa itu akan dikabulkan. Bukan hanya itu. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi berdoa itu gak usah bertele-tele saudara. Jujur ungkapan kepada Tuhan apa adanya kita saat kita berdoa. Ya. Yang berikutnya, pernah gak kita dengar doa itu bukan karena volume yang kencang ya. Doa itu gak mantep ngono. Tanpa kita sadari ya, kita akan lebih marem, lebih mantep kalau doanya yang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ajaib bagiku Tuhan, enak didengar, mantap suaranya. Itu tidak mempengaruhi kuasa Tuhan saudara. Bukan kenceng enggaknya. Kalau orang Solo yang berdoa mungkin ya, kita kan persepsinya kalau orang Solo lembut omongannya, kalau orang luar pulau mungkin keras. Yesus, Jesus. Wah lebih mantap ini doanya. Enggak saudara. Bahkan saudara pelan pun itu tidak mengurangi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang mengurangi adalah hati kita. Saat kita enggak sungguh-sungguh kepada Tuhan, enggak dengan jujur menyampaikan kepada Tuhan, itu saudara, bukan volumenya, bukan. Tetapi hati kita kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi di sini kita hapuskan ya. Kita mungkin pernah dengar doa itu harus kenceng enggak katanya. Enggak, saudara. Doa itu yang paling penting adalah respon hati kita kepada Tuhan. Doa itu adalah ungkapan kejujuran kita kepada Tuhan. Ya, itulah doa. Saudara, yang terakhir, saat kita berdoa kepada Tuhan, doa itu perlu yang namanya percaya kepada Tuhan. Siapa di sini percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup? Angkat tangan. Percaya sungguh ya, Tuhan Yesus Tuhan yang hidup ya. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan itu pasti menjawab doa kita? Angkat tangan. Pasti menjawab. Kalau yang ragu nggak apa-apa. Doa Tuhan pasti menjawab doa kita. Ada yang ragu-ragu ya. Ada kok yang nggak dijawab kok. Saudara, statement yang terakhir yang saya dapatkan saudara ya. Rasa percaya yang benar kepada Tuhan adalah tidak hanya percaya saat doa kita dijawab saja. Tetapi rasa percaya yang benar kepada Tuhan adalah mempercayai hasil akhirnya kepada Tuhan. Saya ulangi saudara. Percaya yang sesungguhnya adalah mempercayakan semua hasil akhirnya di tangan Tuhan. Kalau saya dan saudara berdoa hanya untuk supaya harus dijawab semua doa kita, artinya Tuhan hanya motor kita, Tuhan hanya alat kita untuk menjawab semua doa kita. Artinya kita sudah tidak mentuhankan Tuhan. Kalau kita benar-benar menganggap Tuhan itu adalah Tuhan,
Kita sebagai manusia hanya memohon kepada Tuhan. Tapi saat doa permohonan kita mungkin dijawab tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, kita harusnya seperti pujian yang sudah kita naikkan tadi. Ku bersyukur Bapa buat kasih-Mu. Artinya apa? Tuhan lebih tahu apa yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Jadi mari kita belajar sama-sama siang hari ini, kita punya cara berdoa yang betul. Kita tidak hanya memaksa Tuhan untuk menjawab setiap doa kita. Pokoknya harus Tuhan. Tak tunggu Tuhan. Hari ini Tuhan gak jawab, tak tunggu besok. Bulan ini Tuhan gak jawab, tak tunggu bulan depan. Kita tunggu terus sampai saat kita sudah dalam titik yang jenuh, gak dijawab-jawab, artinya tanpa sadar kita sudah menurun rasa percaya kita. Ingat saudara, doa yang disertai dengan rasa percaya yang benar sama Tuhan adalah doa yang menyerahkan hasil akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Seperti doa Bapa kami ya. Apa saudara doa Bapa kami? Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Ya, itulah arti doa saudara ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Siang hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Bahwa saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan ingin kejujuran hati kita. Tuhan ingin kejujuran hati kita kepada Tuhan, saudara. Saat kita memuji Tuhan juga, Tuhan ingin kejujuran hati kita. Memuji dengan segenap hati artinya apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan hati kita. Saat kita percaya bahwa Tuhan Yesus ajaib, artinya hati kita juga harus mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Itu baru doa dan pujian yang benar di hadapan Tuhan. Mari mulai siang hari ini kita diingatkan kembali untuk memperbaiki hidup kita. Bagaimana cara kita berdoa? Berdoa dengan jujur apa adanya kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Doa dengan segenap hati kita. Doa tidak hanya dengan kata-kata yang kita atur, saudara. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Dan kita harus berdoa dengan rasa percaya yang mempercayakan semua hasil akhirnya kepada Tuhan. Dan kita menerima dengan tulus dan dengan senang hati apapun hasil akhir yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Karena kita mempercayai bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik buat saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian saat berdoa Tuhan bekerja. Haleluya Yesus. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Pada siang hari ini kita menyanyi, kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan kejujuran yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang
mungkin bagimu Tuhan. Engkau yang lebih tahu yang terbaik bagi kami. Kau yang kami andalkan Tuhan. Yesus berkuasa, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Angel, maju depan. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan buat setiap kami sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kami yang hari-hari ini mungkin Tuhan, kami meninggalkan jam-jam doa kami yang berkualitas di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, mungkin kami semakin banyak waktu kosong Tuhan, kami bukan malah semakin dekat Tuhan, kami malah semakin jauh dari Tuhan. Tuhan, ampuni kami, biarlah semakin hari kami diingatkan Tuhan untuk kami boleh kembali dekat kepada Tuhan, mencari Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan, berdoa dengan motivasi yang benar, dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami rindu Tuhan, sejak kami masih muda, kami punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami suka berdoa Tuhan, berdoa Tuhan menjadi gaya hidup setiap kami. Kami berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik Tuhan, dengan cara yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat segala hal yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Kami tahu segalanya baik Tuhan buat kami. Apapun yang kami rasakan hari-hari ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang atur segala sesuatunya Tuhan, Tuhan yang pegang kehidupan kami, Tuhan pemilik kehidupan kami Tuhan, Tuhan yang menggenapi setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami menjadi anak muda yang taat Tuhan, yang nurut sama Tuhan, yang mengerti, yang memahami apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan berkati kami yang sekolah, yang kuliah Tuhan, yang bekerja, yang cari pekerjaan Tuhan juga tolong siap kami. Tuhan, kami serahkan segenap masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai apapun yang kami kerjakan hari-hari ke depan Tuhan. Kami mau terus belajar percaya, terus belajar mengandalkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan keluarga kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang tahu segala satunya, Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan menerima setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, menjadi persembahan yang harum, yang menyukakan hati Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah di rumah, dimanapun kami berada Tuhan, kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan dalam roh dan dalam kebenaran. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang menyertai kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan
suatu apapun. Pertemukan kami kembali Tuhan di pertemuan kami yang berikutnya dengan keadaan yang jauh lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih yang menjadi ucapan syukur doa kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.